Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Kiranya semuanya sehat ya. Tema kita dalam minggu ini yaitu agama di Indonesia dengan subtema agama Islam. Ayo, sebelum kita melanjutkan video pembelajaran ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan kegiatan belajar mengajar hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati dan menolong kami agar kegiatan ini boleh memberikan pengetahuan, memberikan kepintaran kepada setiap anak-anak, sehingga bertambahlah sukacita kami. Dan kami berdoa Engkau memberkati semua orang tua yang membimbing anak-anak belajar dari rumah. Engkau berkati juga guru yang mengajari juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga anak-anak yang atau bahkan siapapun yang mengalami sakit, baik orang tua juga, biarlah Tuhan yang memulihkan kesehatan mereka. Kami berdoa untuk virus corona yang masih melanda dunia ini, biarlah Tuhan Engkau yang memulihkan, menghalaunya dari kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan kegiatan kami dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang anak-anak boleh perhatikan penjelasan teacher tentang pembelajaran kita hari ini ya. Nah, agama di Indonesia. Anak-anak kira-kira ada nggak yang tahu agama apa saja yang ada di Indonesia? Iya, baik. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh negara kita, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya, itulah agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, agama Islam. Tempat beribadah agama Islam adalah ini. Apa ini kira-kira? Ini namanya masjid. Ya, masjid. Nah, gambar ini anak teacher kenal tidak? Ini adalah gambar masjid yang ada di Batam Center, ya. Kemudian cara beribadah agama Islam adalah seperti gambar ini. Bagaimana sikap berdoanya, ya, seperti gambar ini. Bagaimana cara berpakaiannya, seperti pada gambar ini. Berpakaian rapi, kemudian bersih, ya, lalu sopan, terus menggunakan serban atau peci untuk yang laki-laki, menggunakan jilbab untuk perempuan, dan berpakaian gamis, ya, seperti itu. Kemudian pemimpin agamanya disebut ustadz untuk yang laki-laki. Untuk yang perempuan disebut ustazah. Ya, itulah pemimpin agamanya. Kemudian nama kitab suci agama Islam adalah Al-Qur'an. Ya. Nah, Al-Qur'an ini ditulis dalam bahasa Arab, ya. Dalam bahasa Arab. Oke. Selanjutnya, waktu ibadah untuk agama Islam disebut sholat 5 waktu. Nah, ada jamnya, ya. Nah, kalau di gambar teacher ini dibuat jamnya ada jam setengah 5 pagi, kemudian jam 12 siang, setengah 4 sore, kemudian jam 7, ya. Nah, itulah waktu ibadahnya. Nah, sholat 5 waktu yang dimaksudkan adalah sholat subuh,
Yang kedua, sholat duha atau sunnah. Kemudian yang ketiga adalah sholat zuhur. Yang keempat adalah sholat asar. Yang kelima, sholat maghrib. Dan yang keenam yaitu sholat isya. Ya. Nah, itulah tentang sholat dan waktu ibadah agama Islam. Kemudian nama hari raya besarnya, salah contohnya adalah Idul Fitri, dan masih banyak lagi hari raya besar agama Islam. Nah, anak-anak, dari video penjelasan teacher tentang agama Islam ini mau mengajar kita untuk saling menghormati agama yang lain yang ada di sekitar kita, ya. Nah, itu tujuannya. Jadi anak-anak, teacher berharap kita sudah mempelajari tentang Pancasila. Ya, dasar negara kita adalah Pancasila. Karena itu kita harus menghargai, menghormati sesama kita walaupun berbeda suku, berbeda bahasa, bahkan berbeda agamanya. Seperti itu ya, Nak ya. Oke. Itulah penjelasan teacher tentang video pembelajaran hari ini. Nah, hari ini hari Senin tanggal 5 April 2021. Renungan kita yaitu Yosua 24 ayat 15b. Demikian firman Tuhan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, anak-anak, Tuhan meminta kita supaya kita maupun keluarga kita hanya beribadah kepada Tuhan Yesus saja. Tuhan sangat sedih, Tuhan sangat cemburu kalau kita beribadah kepada allah-allah lain, seperti kepada dewa-dewa, kepada patung-patung, kepada pohon-pohon besar, kepada roh nenek moyang, ya, atau orang yang meninggal, ya. Tuhan tidak kehendaki, tetapi Tuhan hanya mau disembah satu-satunya sebagai Allah yang kita muliakan, ya. Nah, karena apa? Hanya di dalam Yesus kita memperoleh keselamatan. Karena itu jangan juga percaya kepada dukun, ya, tetapi harus hanya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Ya. Nah, selanjutnya untuk kegiatan main, mari berdoa sebelum beribadah maupun melakukan kegiatan dan mengakhiri kegiatannya. Lalu menghormati teman yang sedang beribadah. Kalau ada orang yang beribadah di sekeliling kita, kita jangan ribut, ya. Harus tenang, harus tertib supaya orang yang beribadah tidak terganggu. Mau agama apapun itu, kita harus saling menghargai dan menghormati. Kemudian buka bukunya, buku bahasa Inggris halaman 22. Nah, di sana anak-anak boleh menebalkan tulisan tempat ibadahnya, ya, seperti gambar ini. Nah, yang pertama itu rumah ibadah Buddha, ya. Nah, ada di situ tulisan yang masih belum ditebalkan. Tugas anak-anak teacher, tebalkan dulu tulisannya. Kemudian yang kedua itu adalah pura, tempat ibadah Hindu, ya. Hindu, ya. Kemudian teacher ulang sedikit. Buddhist temple itu artinya wihara, ya. Rumah ibadah orang Buddha namanya wihara. Kemudian Hindu temple itu adalah rumah ibadah orang agama Hindu, yaitu pura, ya, pura. Lalu yang di bawah church itu adalah gereja untuk agama Kristen. Lalu masjid, ya, itu adalah masjid untuk agama Islam.
Nanti tulisannya yang belum ditebalkan boleh ditebalkan. Lalu, nah anak-anak tentunya sudah mengenal tempat ibadah agama Islam melalui penjelasan teacher, kemudian melalui gambar yang teacher tunjukkan, atau dalam kehidupan sehari-hari di sekeliling kita pasti anak-anak pernah melihat masjid tempat ibadah agama Islam, ya. Nah, oke. Selanjutnya, anak-anak buka buku Tanah Airku halaman 24. Yuk memasangkan gambar tempat ibadah sesuai agamanya. Nah, di situ baca dulu tulisannya, lalu tarik garisnya ke gambar tempat ibadahnya. Yang pertama gambarnya itu adalah gereja. Nah, gereja itu tempat ibadah siapa? Ayo tarik garisnya. Kemudian gambar masjid, itu tempat ibadah siapa? Ayo tarik garisnya. Yang ketiga, nah itu tempat ibadah yang ketiga itu adalah pura, ya. Ayo, pura itu tadi kata teacher tempat ibadah siapa? Agama apa? Lalu yang keempat itu adalah tempat ibadah wihara, ya. Nah, coba tarik garisnya. Wihara itu tempat ibadah siapa? Yang di sampingnya lagi itu namanya kelenteng, ya. Itu adalah tempat ibadah Konghucu. Ayo tarik garisnya sesuai dengan agama yang ditunjukkan. Oke. Nah, kemudian yang terakhir, yuk menggambar peci. Karena hari ini kita belajar tentang agama Islam. Jadi teacher pilih kegiatannya yang ini, menggambar peci. Oke, boleh bebas, boleh seperti yang teacher tunjukkan pada video ini, atau anak teacher punya kreasi yang lain, silakan. Oke, itu saja. Selamat belajar, tetap semangat dan Tuhan memberkati ya nak. Sebelum itu kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah selesai belajar. Biarlah Tuhan memberkati pembelajaran hari ini, sungguh-sungguh boleh bermanfaat bagi kami semua, untuk kami bisa saling menghargai sesama kami walaupun berbeda suku, bahasa, bahkan agama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua hidup kami hanya di dalam pimpinan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, bye-bye.